Saya pikir sekarang bola ada di tangan Pak Prabowo dong, walaupun tadi Anda menyebutnya ini semacam apa ya, semacam momentum yang disediakan oleh alam semesta ya. Tapi kalau momentum itu nggak dimanfaatkan secara baik juga nggak ada gunanya. Kita hanya bisa menerangkan situasi politik di dalam dalam keseluruhannya, di dalam sebut aja, saya mencarikan istilah itu supaya terlihat bahwa semua hal itu terhubung satu sama lain. Dan kita akan membaca bagaimana problem baru ini, yaitu munculnya ide 0% itu akan jadi tema utama tuh, supaya komprehensif. Nah, saya mau katakan komprehensif dari tadi, tapi saya mesti terangkan dulu alasan mengapa kita mesti membaca secara komprehensif politik di awal tahun. Karena masih ada keinginan untuk merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena masih ada keinginan untuk menyelundupkan kepentingan oligarki di dalam kebijakan tahun depan tuh, melalui segala macam upaya diterangkan ke publik, tapi publik merasa bahwa sudah saatnya Presiden Prabowo menghentikan seluruh akses yang memungkinkan oligarki berkuasa dalam banyak hal tuh, dalam soal import ekspor, dalam soal ekstraktif industri, dalam soal proyek-proyek strategis. Kan itu yang jadi semacam comprehensiveness dari semua soal, supaya kita secara komprehensif sekali lagi melihat ini sebagai blok baru di dalam politik menuju 2029. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang kita bayangkan, yaitu Pak Prabowo pasti juga secara komprehensif akan mempertimbangkan mereka yang ada di kabinet yang masih punya unsur-unsur Jokowisme. Kira-kira itu kesimpulan kita, dan kita tunggu perkembangan baru, dan kita tentu berharap bahwa ada kestabilan politik karena ada situasi ketegangan global. Kita tunggu supaya ada kemampuan baru dari Pak Prabowo untuk menilai awal pemerintahan dia itu harus betul-betul bersih. Jadi kecepatan berpikir dari Pak Prabowo dan dukungan masyarakat sipil itu memungkinkan kita punya harapan baru. Kita lepaskan memori kita yang buruk di era Jokowi dan mulai melanjutkan hidup bernegara yang masuk akal dan hidup bernegara yang penuh dengan persahabatan yang sekarang mulai diganggu karena isu rasisme, isu agama masuk lagi dalam percakapan publik. Jadi sekali lagi kita bikin semacam kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah diakhiri reputasinya oleh keputusan jurnalis internasional, dan itu menjadi fatsun baru dalam politik Indonesia. Yang kedua, 0% itu merupakan koridor baru untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pindah dari gorong-gorong masuk di dalam jalan yang harus kita tunaikan dengan benar, itu jalan demokrasi mulai 0%. Jadi selamat datang era baru, dan mulai sekarang stop mengucapkan 0%, salam 0%. Kita mulai dengan salam akal sehat.